Halo teman-teman semua, welcome back lagi ke live roomnya aku ya teman-teman. Nah, di sini aku mau berbagi FR lagi nih dari teman-teman kita yang udah ujian tadi baru aja ya teman-teman ya. Nah, jadi ini masih hangat teman-teman ya. Dan semoga dapat rezeki SK-nya di tahun ini. Kak, ini soal D3 apa D4? Ini soal D3 teman-teman ya. Jadi semua FR yang aku dapetin dari netizen aku itu kebanyakan D3 dan D4-nya itu sedikit sekali teman-teman ya. Oke, Kak nge-lag Kak. Ini Kak Nona aja yang nge-lag atau semuanya nge-lag nih teman-teman. Yang lain coba dong komen di kolom komentar. Em, Kira-kira aman gak nih? Aku udah tes tapi nggak top score, cuma dapat 80% keluar semua soal APN. Ada satu soal yang mirip di YouTube Kak Aulia ini. Oke, jadi kakak siapa ya? Kak Dea Yulians ya, Kak Dea bisa di sini di Kakak Dea dapat soal 80% hampir keluar soal APN ya, teman-teman ya. Mungkin Kak Dea boleh DM TikTok aku untuk berbagi FR ya, mungkin ya Kak Dea ya kalau mau. Oke, aman bagus. Oke, teman-teman, kita coba baca aja ya FR-nya. Untuk soal nomor 1, kakak ini dia dapat soal mencari nilai estimasi kehilangan darah, teman-teman. Nah, ini kurang tahu juga ya kira-kira kehilangan darah untuk partus normal atau partus apa namanya tuh? SC ya, teman-teman ya. Jadi dia di sini cara menilai estimasi kehilangan darahnya itu bagaimana ya teman-teman ya, bagaimana cara untuk menghitung berapa kehilangan darahnya, berapa cc ya teman-teman ya. Nah itu sebenarnya banyak ya teman-teman ya, bisa nanti ditimbang ya, misalnya underpadnya gitu ya, underpadnya sebelum terkena darah berapa ditimbang, terus nanti begitu terkena darah ya underpadnya tersebut ditimbang ulang, jadi nanti dikurangin aja dengan yang sebelum berdarah-darah tadi, jadi selisihnya itu berapa teman-teman, kayak gitu. Nah ini tuh bisa kalian cari di internet ya teman-teman. Jadi cara untuk menilai estimasi kehilangan darah itu banyak banget ya, mulai dari kasa juga seperti itu teman-teman ya, pakai kasa juga bisa. Oke, nomor 2, minimal penimbangan berapa kali per tahun. Ini kurang tahu ini penimbangan apa ya, mungkin kayaknya penimbangan berat badan bayi ataupun balita ya teman-teman ya. Nah itu dia, silahkan kalian cari deh. Kemudian penanganan limbah tajam. Nah ini bagaimanakah penanganan limbah tajam teman-teman, apakah dikubur, dibakar, atau kayak gimana teman-teman ya, itu silahkan dicari saja. Ini FRD3 kakak ya, ini FRD3. Kemudian selanjutnya ciri ibu dikatakan sudah memasuki infartu, yaitu memastikan kala 2 Doran perjol vulva atau kepala tanpa depan vulva, kah tadi pilihannya. Oh, jadi ini tuh pilihannya ya. Jadi ciri-ciri ibu dikatakan sudah masuki infartu itu apa teman-teman ya. Nah jadi tadi pilihannya itu dia bilang ini ya, apa namanya itu, Doran perjol vulva atau kepala tampak di depan vulva teman-teman ya. Jadi apa nih teman-teman, sudah memasuki infartu kala 2 teman-teman ya. Kita tahu dulu nih infartu kala 2 tuh dari berapa sampai ke berapa sih teman-teman? Gitu. Jadi kala 2 itu kan dari pembukaan 10 ya sampai dengan bayi lahir, teman-teman. Jadi pilihannya itu ada Doran perjol vulva dan misalnya yang itu yang A, kemudian yang B kepala tampak di depan vulva. Nah, seperti itu. Iya, hati-hati terkecohnya. Jadi ini sebenarnya memang sih soalnya tuh kayak semua jawaban benar ya, tapi lagi-lagi mengaitkan ke analisis dan logika kita, teman-teman ya. Jadi untuk memastikan kala duanya tersebut ya, teman-teman, apa ada yang tahu nggak? Ya, kalau pembukaan lengkap kan dari 10 sampai dengan lahirnya bayi ya, teman-teman ya.
Bagaimana dia untuk memastikan dia udah masuk ke kala 2, teman-teman? Adanya Doran, Perjol, Vulka ya, teman-teman ya. Doran itu kan ada dorongan untuk meneran, kemudian vulvanya mulai membuka, perineumnya menonjol ya, teman-teman. Kayak gitu. Kemudian yang kelima, pengelolaan sampah infeksius dalam kurung cairan darah. Nah, ini tadi tuh ada penanganan limbah tajam, dan itu sekarang ada pengelolaan apa tuh? Pengelolaan sampah infeksius, yaitu cairan darah ya. Bagaimanakah kita mengelola sampah-sampah yang terkontaminasi dengan darah pasien, seperti itu, teman-teman. Kemudian nomor 6, contoh tindakan promotif preventif. Saya pilih pemeriksaan HB, nggak tahu benar atau enggak. Ini aku kurang tahu ya, dia tindakan promotif preventif dalam kasus apa ya ini, teman-teman ya. Nah, ini silahkan nanti dilihat lagi di opsinya, teman-teman. Kemudian nomor 7, menghitung cakupan K4, teman-teman ya. Jadi K4 pada ibu hamil ini nih. Nah, aku udah sering banget ya bahas soal cakupan K4, rumusnya apa, itu yang penting harus tahu sasarannya dulu. Jadi kalau belum tahu sasarannya, silahkan cari sasarannya dulu. Terus kalau udah tahu sasarannya, baru nanti kita cari cakupannya, teman-teman. Karena nanti berkaitan tuh sama si sasaran untuk rumusnya. Dan kalian kalau mau pelajari soal PWS, kalian bisa main aja ke YouTube aku ya. YouTube aku namanya Aulia Sekira Putri. Di situ ada soal-soal ya, mulai dari rekaman live TikTok ataupun soal-soal yang emang aku bikin di YouTube terkait PWS KIA, teman-teman ya. Silahkan dibaca aja. Kemudian apalagi nih, jam postpartum. Jadi ada yang dapat PWS, ada yang enggak ya, teman-teman ya. Lagi-lagi kan ini soalnya bukan hanya satu paket, tapi ribuan bahkan ratusan paket ya, teman-teman ya. Nah, jadi pasti ada yang dapat PWS, ada yang enggak, ada yang dapat kohor, ada yang enggak. Nah, senior aku itu enggak sama sekali dapat soal PWS. Jadi ya bersyukurlah kalian yang enggak dapat soal PWS ya, teman-teman ya. Jadi enggak perlu repot-repot mencari seperti itu. Nah, kakak ini dia dapat soal PWS ya, teman-teman ya. Menghitung cakupan K4. Kemudian soal nomor 8, 2 jam postpartum bayi lahir asuhannya apa, teman-teman? Oke, jadi ini asuhan bayi baru lahir pada usia 2 jam, teman-teman ya. Jadi itu dia masuk ke KN1 ya, teman-teman ya. Asuhannya apa? KN1 itu banyak sekali ya, teman-teman ya. Apa tuh? Pemberian HB0, kemudian Fitka, Salamata, IMD ya, segala macam, apa lagi? Menghangatkan bayi, perawatan tali pusat ya, seperti itu, teman-teman ya. Oke, ini silahkan kalian baca sendiri, ini kan lebih ke teori aja sih soal nomor 8. Kemudian nomor 9, pemeriksaan palpasi kepala bayi sudah masuk disebut apa? Divergen atau konvergen. Nah, ini tuh bagian Leopold ya, teman-teman ya. Seperti itu. Kalau yang udah masuk dikatain apa, teman-teman? Divergen atau konvergen kalau dia kepalanya sudah masuk. Kalau sudah masuk itu kalau di perlimaan berarti 0/5 ya, teman-teman ya. Iya 0/5 ya. Kalau 5/5 itu belum masuk sama sekali. Ya, jadi kalau kepala sudah masuk itu dikatakan divergen. Tapi kalau misalnya kepala belum masuk ya itu dinamakan konvergen, teman-teman. Cara pemeriksaannya pasti semuanya udah tahu ya. Itu nanti di Leopold 4 sih ya. Di Leopold 4 untuk pemeriksaan divergen atau konvergen seperti itu. Dengan posisi pemeriksa ya atau posisi bidan itu menghadap ke kakinya pasien, teman-teman. Jadi biasanya kalau saat palpasi dengan kepala belum masuk panggul, konvergen tuh biasanya nanti palpasi itu seperti ini sih. Tapi kalau misalnya masuk sebagian itu tuh gini, teman-teman, posisinya. Tapi kalau udah masuk semuanya biasanya tuh kayak gini sih. Pokoknya menyesuaikan aja lah ya untuk palpasi. Ya, kalau belum masuk itu konvergen. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 10. Kalau belum masuk itu konvergen ya. Kalau yang sudah masuk itu divergen. Jangan kebalik-kebalik, teman-teman. Ya, terus kita lanjut lagi ke soal nomor 10. Bidan melakukan pemeriksaan meraba bagian perut ibu disebut. Oke, bidan melakukan pemeriksaan meraba bagian perut disebut apa nih? Ini gampang lah ya, teman-teman ya. Palpasi dong, palpasi Leopold seperti itu.
Nomor 10 gampang. Intinya selain hafal kita harus paham juga konsepnya Kak, dia bilang. Nah, aku bertanya Kakak D3 atau D4, kakaknya ini D3 teman-teman. Jadi ini soal D3. Oke, kita lanjut lagi ya nah ini aku dapat FR dari YouTube aku teman-teman. Ya, jadi dia bilang, terima kasih Kak atas videonya, saya dari Kabupaten Dompu. Ini ada yang dari Dompu nggak teman-teman yang di sini? Alhamdulillah barusan selesai tes untuk D3, dapat peringkat kedua dari 100 orang di sesi tersebut. Nah, kita lihat ya apa aja FR-nya. Saya mau kasih FR ya. Yang pertama ada mastitis. Nah, kemudian dia dapat soal terkait mastitis, teman-teman. Mastitis itu apa sih? Ada yang tahu nggak mastitis itu apa? Penyebab mastitis itu juga apa sih? Penanganannya juga seperti apa? Kemudian dia kan ada bendungan payudara ya, ada bendungan payudara atau bendungan ASI, kemudian ada mastitis, ada abses. Abses payudara. Nah, itu sebenarnya tuh saling berkaitan ya, teman-teman ya, yang biasanya permulaannya itu dari bendungan ASI yang tidak tertangani dengan baik, kemudian bisa meradang ya, meradang jadi mastitis ya. Mulai ada inflamasi ya, kemudian ada kemerahan, mulai suhu tubuhnya demam, ibunya ya teman-teman ya, itu udah menunjukkan tanda-tanda si mastitis. Nah, kemudian mastitis tidak tertangani lagi ya disebabkan abses ya dari inflamasi tersebut, jadi mulai ada nanah ya, seperti itu ya teman-teman, kayak gitu, infeksi jadinya. Nah, kemudian penanganannya kayak gimana teman-teman mastitis? Nah, itu silahkan kalian cari lagi ya. Jadi kalian baca aja penanganan bendungan ASI, kemudian apalagi mastitis, abses ya, seperti itu. Ya, ada pushnya kalau di abses. Jadi push itu sama dengan nanah, teman-teman. Kemudian dia dapat soal kala 1 ya. Nih, kala 1 nih bisa kayak asuhan tadi ataupun tanda gejala kala 1 itu apa ya, teman-teman ya. Asuhan kala 1, kala 2, kala 3 seperti itu. Nah, ini silahkan dibaca. Tadi kan soal nomor pertama tadi ya, yang sebelumnya itu kan udah dapat gambaran nih, memastikan kala 2 itu apa, teman-teman. Untuk memastikan si ibunya itu udah memasuki fase kala 2 itu kan adanya Doran teknos ya, perjol vulka ya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dia ibunya udah ada rasa ingin beneran, itu pastikan kepalanya udah turun ya teman-teman, pastinya pembukaannya itu udah lengkap ya, apalagi vulvanya mulai membuka seperti itu. Kemudian apalagi tuh, dosis vitamin B untuk Bufas, untuk ibu nifas nih, dosis vitamin B untuk ibu nifas berapa teman-teman? Kak, tadi aku dapat soal manfaat vitamin B untuk janin ya. Oh iya kakak Pita ya, jadi kakak yang ini dapat vitamin B untuk ibu nifas, Kak Pita dapat manfaat vitamin B untuk janin ya teman-teman ya. Nah, ini silahkan dicari-cari ya teman-teman ya. Memang sih semua soal itu berbeda-beda karena paketnya banyak sekali. Nah, seperti itu ya. Jadi paketnya itu banyak sekali. Jadi soalnya tuh kayak di apa ya, kita kayak dipermainkan sama soalnya gitu ya. Jadi di sini kan dia bilang dosis vitamin B untuk ibu nifas. Nah, kalian jangan mencari hanya vitamin B untuk ibu nifas aja. Tapi kalian cari vitamin B untuk ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, lansia, janin, kalau perlu semuanya, teman-teman ya. Kayak gitu. Pokoknya yang berkaitan sama lingkungan kebidanan. Yang berkaitan sama lingkungan kebidanan tuh apa sih? Ibu hamil ya. Kemudian ibu nifas, lansia, remaja, bayi. Kemudian apalagi janin. Kemudian ibu bersalin ya, seperti itu. Kemudian sepertinya pembuat soal ada di setiap live TikTok, Kak. Maksudnya apa nih, Kakak siapa? Kak Leni. Oke, kemudian ada vitamin C untuk Bufas. Nah, ini disilahkan coba dicari dosisnya juga, manfaatnya ya teman-teman. Jadi selain mencari dosis, silahkan dicari juga manfaatnya teman-teman. Kemudian DM pada ibu hamil. Oke, jadi DM pada ibu hamil resikonya apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Diabetes mellitus pada ibu hamil itu bisa menyebabkan apa teman-teman?
bisa menyebabkan bayinya makrosomnia ya. Ya, atau baby giant, bayi besar ya, teman-teman ya. Karena ya tadi itu ada glukosa. Glukosa itu kan bisa menyebabkan bayinya gede. Nah, ini kemudian untuk pemeriksaan ibunya itu ada DM atau enggak itu menggunakan apa namanya reduksi urin ya, teman-teman ya, reduksi urin untuk menilai si glukosa pada ibu hamilnya tersebut, glukosa pada urinnya. Nah, kemudian ada dia dapat soal kohor nih, mengisi kohor ibu. Nah, ini tuh kan kalau yang semalam itu ada ini ya, lambang kohor ibu sudah minum tablet FA, itu lambangnya apa? Kalau udah minum tablet FA itu lambangnya adalah bintang ya, teman-teman ya, bintang. Kemudian apa lagi? Simbol-simbol kohor. Kalau plus itu kalau ibunya meninggal ya. Kemudian kalau K1 akses, K1 murni, K4 itu bagaimana simbolnya teman-temannya itu udah pernah aku share sih ya. Yang udah pernah aku share di TikTok juga. Silahkan dilihat lagi ataupun kalau kalian mau lihat di YouTube ya di YouTube ada juga dan di internet juga ada, teman-teman. Kemudian vitamin K. Nah, teman-teman, vitamin K. Vitamin K ini biasanya vitamin K itu untuk mencegah perdarahan ya, teman-teman ya, bisa pada bayi ya. Kemudian pada ibu-ibu yang abortus bisa ya pemberian vitamin K untuk menghentikan perdarahannya sih sebenarnya itu. Kemudian kalau pada bayi dosisnya berapa? Kemudian bayi normal berapa? Bayi BBLR berapa dosis pemberian vitamin K-nya? Kemudian vitamin K tuh diberikan kapan? Pas bayi baru lahir, 1 jam setelah lahir ya teman-teman ya vitamin K. Kemudian cara penyuntikannya bagaimana ya? Seperti itu. Cara penyuntikannya secara IM di bagian paha kiri atau paha kanan? Paha kiri ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau dosis vitamin K itu 1 mg ya. Tapi kalau untuk dosis vitamin K pada BBLR itu setengahnya 0,5. Oke, kemudian ada HB0 nih, imunisasi HB0. Nah, HB0 tuh kan terkait imunisasi ya teman-teman ya. Jadi materi imunisasi itu nggak bisa, ya sebenarnya semuanya itu nggak bisa ditebak ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk imunisasi silahkan kalian baca cara penyimpanan HB0 atau cara penyimpanan vaksin, kemudian cara penyuntikannya juga, dosisnya juga, kemudian apalagi ya? VVM-nya ya teman-teman ya, VVM atau yang lambang itu apa sih kepanjangan VVM aku juga lupa. Vial vaksin apa ya, monitoring ya kalau nggak salah aku, singkatan dari VVM. Kemudian apa lagi? Bulan imunisasi untuk anak sekolah nih, lagi-lagi bias keluar ya teman-teman ya, lagi-lagi bias keluar, yaitu bulan imunisasi untuk anak sekolah. Jadi bias itu kan biasanya pada Agustus dan November. Nah, pada bulan Agustus itu seharusnya disuntik apa sih? Kemudian pada bulan November itu harusnya disuntik apa? Kemudian status TT ya, status TT pada anak usia kelas 5 SD itu bagaimana statusnya ya? Udah masuk ke TT berapa itu kalau anak SD kelas 5 yang disuntik TT, teman-teman? Oke, kemudian Agustus MR campak ya. MR sama campak tuh sama nggak sih? Atau MR itu kayak lebih ke MR itu rubella ya? Oke, kemudian ada nge-lag ya Kak? Sama Kak, oke. Oke, campak sama MR sama ya teman-teman ya? Campak rubella gitu. Oke, kemudian dia ada derajat ikterus teman-teman ya, derajat ikterus. Jadi ikterus itu ada derajat 1, 2, 3 ya teman-teman ya. Nah, ikterus derajat 1 itu dari mana? Dari kepala sampai leher ya. Kemudian derajat 2 itu dari leher sampai kemana teman-teman ya. Itu ada nih kalau nggak salah aku ada materi terkait derajat ikterus. Sabar, coba aku lihat dulu ya. Aku pernah kemarin membagikan atau sharing. Nah, ini derajat ikterus tuh ada sampai 5, teman-teman ya. Jadi ini ada batasannya. Nah, kalau untuk derajat ikterus yang pertama itu kepala dan leher. Nah, kadar bilirubinnya itu adalah 5 mg per dl. Kemudian pada derajat kedua itu mulai dari kepala dan leher sampai dengan pusat dengan kadar bilirubinnya adalah 9 mg per dl. Begitupun seterusnya sampai ke derajat 5, teman-teman.
Nah, itu ya. Nah, kemudian dicari lagi teman-teman, dibaca lagi icterus patologis kadar bilirubinnya berapa, icterus fisiologis itu kadar bilirubinnya berapa, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kalau nggak salah aku ya, coba kalian searching ulang lagi, takutnya aku yang salah. Kalau nggak salah aku, icterus patologis itu kadar bilirubinnya tidak boleh lebih dari 12 mg ya, kalau nggak salah aku ya teman-teman ya. Coba untuk pastiinnya cari lagi di internet, aku takut salah nih. Oke, kita back lagi teman-teman. Oke, ini dia bilang ada tambah presentasi patologis janin. Oke, jadi itu ada presentasi patologis janin ya, teman-teman ya. Nah, itu presentasi yang awalnya itu kan presentasi muka, dahi, kemudian bokong ya, teman-teman, bokong murni, bokong kaki, seperti itu. Nah, kemudian apa ya namanya? Penunjuk itu apa setiap presentasi yang abnormal tersebut. Nah, kalau presentasi muka tuh kan biasanya hidung, mulut kayak gitu. Nah, tapi biasanya kalau muka sama bokong itu kan sama-sama teraba seperti mulut, dan kalau kita teraba anus kan seperti mulut juga ya. Cuma bedanya kalau pas presentasi muka, kalau teraba mulut dia kan kayak ada ngenyot gitu loh, menyedot gitu. Nah, sedangkan anus tuh nggak ada, dan pada handscoon itu pasti ada mekonium itu kalau untuk presentasi bokong, teman-teman. Nah, ini silakan dibaca lagi nih presentasi terkait eh, patologis pada janin, teman-teman. Kemudian apalagi tahapan nifas, teman-teman ya, tahapan nifas. Jadi tahapan nifas tuh banyak banget. Tahapan nifas ada intermediate ya, teman-teman. Kemudian ada early early apa tuh satu lagi, lupa aku. Kalau nggak salah aku tahapan nifas tuh ada 3. Tahapan nifas tuh ada 3 ya, ada intermediate, kemudian ada early early apa tuh, lupa aku. Sama satu lagi aku lupa guys. Silahkan dicari di internet, itu ada tuh kalau terkait tahapan nifas. Kemudian isinya apa-apa aja, silahkan kalian baca aja. Ini tuh sebenarnya teori, teman-teman. Kemudian early postpartum intermediate ya, itu early puerperium ya. Kemudian pencegahan infeksi terhadap pemrosesan prinsip linen kotor. Nah, ini silahkan kalian cari teman-teman, pencegahan infeksi terkait pemrosesan prinsip linen yang kotor. Nah, kemudian ada KIE remaja ya, KIE remaja. Ini biasanya terkait apa? Masalah-masalah entah itu haid ya, teman-teman ya, masalah-masalah pada menstruasi. Pemrosesan prinsip linen kotor, kalau nggak salah aku ada materinya ya, tapi bentar dulu aku cari. Ini ya. Oh, ini tuh lebih ke tata laksana pengelolaan pencucian linen, teman-teman ya. Nah, ini bisa kalian screenshot ya mungkin, ataupun kalian bisa tambahin sumber-sumber yang kalian dapat lainnya, teman-teman. Bahasa Latinnya presentase apa, Kak? Maksudnya posisi ya. Presentasi itu kayak apa ya ngomongnya? Kurang lebih kayak posisi juga loh. Kayak presentasi, gimana ya mau ngomongnya, presentasi muka, presentasi bokong ya, presentasi ubun-ubun kecil, ubun-ubun besar, kayak gitu loh. Nah, ini silahkan kalian kalau mau screenshot terkait tata laksana pengelolaan pencucian linen ya, teman-teman ya. Ada mulai dari perencanaan seperti itu, penerimaan linen kotor, penimbangan ya, kayak gitu. Mana ya? Oke, estimasi kehilangan darah tadi gimana, Kak? Nah, untuk mengukur estimasi kehilangan darah sebenarnya banyak cara ya, teman-teman ya. Ada yang menggunakan kasa ya, kasa, kemudian kasa sebelum yang terkena darahnya itu harus tahu dulu berat kasa tersebut berapa yang akan digunakan, kemudian setelah
terkena darah ditimbang kembali terus nanti dicari selisihnya teman-teman. Jadi selisihnya tersebutlah berat perdarahan tersebut teman-teman atau banyaknya kehilangan darah tersebut. Nah, ataupun mau jelasnya kita coba cari dulu ya terkait cara menghitung estimasi perdarahan melahirkan. Nah, di sini ada sebenarnya teman-teman, kalian silakan cari sendiri aja ya. Sebenarnya kalau kalian cari sendiri kan bisa lebih puas ya dibaca-baca teman-teman. Nah, ini tuh ada dia kayak jurnal gitu ya, jurnal dari luar negeri. Ini bisa kalian baca ya teman-teman nih. Namanya nih National Library of Medicine, teman-teman. Nah, kalau yang ini tuh juga ada dia jurnal juga ya. Mana dia tadi nih? Kalau aku mau cari di sini lama banget, teman-teman. Kayak gitu ya, jadi kurang lebih kalian silahkan cari aja di internet, semuanya itu ada ya teman-teman. Dan satu lagi kalau yang aku pernah baca ya teman-teman, untuk menghitung kehilangan perdarahan, apalagi kalau di kamar oka ya, yang pernah kerja di kamar oka itu kasa yang sebelum kena darah itu ditimbang dulu, kemudian dengan kasa yang sudah terkena darah ya, jadi yang belum terkena darah udah tahu nih misalnya beratnya berapa 500 gram, dengan ditambah ada si kasa yang terkena darah itu berapa tuh misalnya jadi 1000 gitu, berarti kan selisihnya ada 500 gram ya teman-teman, jadi kurang lebih perdarahannya sekitar segitu. Nah kemudian dia kalau nggak salah aku ada 3 cara kayak gitu. Kalau misalnya kalau yang persalinan normal tuh kan kita ada underpad ya, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk jadwal imunisasi anak sekolah ya teman-teman ya, BIAS. Nah, kalau BIAS itu dia diadakan pada bulan apa aja? Bulan Agustus dan juga November ya, teman-teman ya. Jadi untuk BIAS itu pada anak kelas 1 SD ya, kelas 1 SD itu suntikannya DT. DT dan campak. Kemudian kalau pada anak kelas 2 SD itu suntikannya adalah TD. TD atau tetanus ya, teman-teman, tetanus difteri. Kemudian kalau pada kelas 3 SD itu juga tetanus difteri, teman-teman. Kayak gitu. Jadi untuk imunisasi bias itu biasanya dilakukan pada pada bulan Agustus dan juga November, teman-teman. Nah, kalau misalnya aku tanya teman-teman, seorang anak wanita ya, seorang anak perempuan ya, dia kelas 1 SD, ketika di sekolah ada pemberian imunisasi bias nih, bulan November. Nah, anak tersebut akan dapat imunisasi apa, teman-teman? Dia kelas 1 SD, kemudian ada BIAS ya pada bulan November. Kira-kira apa imunisasi yang dia dapat, teman-teman? Iya, benar ya, dapat DT ya, teman-teman ya, dapat DT. Campak tadi tuh bulan Agustus ya, teman-teman ya. Kalau campak itu pada bulan Agustus kayak gitu. Nah, kalau selanjutnya coba aku tanya lagi ya. Kalau ada anak kelas 3 SD ya, kelas 3 SD nih, kemudian ada orang dari puskesmas ingin memberikan BIAS ya, yaitu imunisasi anak sekolah ya, pada bulan November. Nah, yang didapatin imunisasinya apa, teman-teman? Pada anak kelas 3 SD tersebut. Anak kelas 3 SD, kemudian dia dapat imunisasinya bulan November, teman-teman. Yang didapetin apa? Imunisasi apa?
Ya, imunisasi TD ya, teman-teman ya, TD. Nah, jadi kalau anak kelas 1 itu DT dan campak, teman-teman ya. Kemudian kalau anak kelas 2 SD itu sama dengan anak kelas 3, yaitu tadi apa? TD ya. Oke, teman-teman, kurang lebih ya kayak gitu aja lah ya untuk soal apa? Terkait imunisasi bias, teman-teman. Bulan imunisasi anak sekolah. Sebenarnya tuh kalian tinggal, aku udah pernah juga sih bahas soal imunisasi dasar, mungkin nggak sebanyak imunisasi anak sekolah ya. Aku pernah bahas soal imunisasi anak sekolah, mungkin nggak sebanyak imunisasi dasar ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk kalian biar lebih mantep banget nih jawabannya, kalian bisa searching ulang lagi di internet, dan terkait dengan estimasi kehilangan darah tadi itu juga bisa kalian searching aja di internet, teman-teman. Oke, kayaknya nanti aku upload ulang ya di YouTube aku yang FR tadi itu. Di YouTube aku di sini, kalian kalau udah yang live semalam udah aku upload juga di YouTube aku yang ini. Kalau kalian mau lihat silahkan ya teman-teman ya. Karena nggak ada ruginya juga, soalnya gratis teman-teman. Kemudian untuk yang mau bergabung ke tryout untuk supaya nggak kehabisan waktu, manajemen waktu dengan baik, kalian bisa bergabung ya. Kemudian untuk pembelian ebook ataupun bimbel juga bisa ke nomor WhatsApp yang ini teman-teman. Nanti bakalan dibalas oleh adminnya satu persatu. Kak, bahas hormon postpartum blues. Kemarin udah aku bahas Kak Kak siapa? Kak Me. Untuk hormon postpartum blues itu penyebabnya akibat tidak seimbangnya hormon estrogen dan progesteron, teman-teman. Jadi penurunan hormon estrogen dan progesteron tersebutlah yang menyebabkan suasana hati si ibunya ini jadi kayak mood swing, jadi baby blues, depresi ya akibat eh, hormon estrogen dan progesteron yang tidak seimbang tersebut, teman-teman. Oke, kirain turunnya serotonin, Kak. Enggak, tapi turunnya ini, apa, kadar hormon progesteron dan juga estrogen. Nah, hormon penyebab BAB pada ibu hamil keras itu juga ada keluar, teman-teman ya. Jadi soal hormon tuh banyak banget. Jadi yang paling banyak sih ya, dari teman aku, dia dapatnya soal yang paling banyak soal hormon dan vitamin, teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi hormon yang menyebabkan BAB keras itu adalah hormon progesteron ya. Kemudian ada juga hormon yang menyebabkan anak remaja tersebut apa namanya kalau bahasa kita tuh disminore ya, disminore. Nah, salah satu penyebab hormon yang menyebabkan disminore, nyeri pada haid itu apa, teman-teman? Nah, itu silahkan dicari ya. Jadi terkait hormon tuh banyak banget, teman-teman ya. Seperti itu. Oke teman-teman, kayaknya malam ini cukup segini aja lah ya pembahasan kita dan sharing terkait FR ya teman-teman ya. Mungkin nggak semua FR yang aku kasih sama kalian dari beberapa hari yang lalu itu keluar, tapi setidaknya adalah beberapa persen, entah itu 10 atau 20% setidaknya udah membantu ya teman-teman ya. Karena sekali lagi soal P3K itu nggak ada yang semuanya sama, pasti beda-beda karena paketan soalnya itu banyak teman-teman gitu ya. Nah, jadi malam ini kayaknya cukup sekian aja lah ya aku beri FR-nya teman-teman. Dan ya kayaknya segitu aja. Thank you banget yang udah bergabung ke live room aku, ke yang udah komen-komen, yang udah ngasih gift juga. Thank you so much teman-teman. Nanti bakalan aku upload ulang video ini besok pagi lah ya teman-teman ya, besok pagi aku upload ulang di YouTube aku. Jadi silakan kalian tungguin aja, dan yang rekaman semalam udah aku upload juga di YouTube aku teman-teman. Oke, kayaknya segitu aja. Terlebih kurang aku mohon maaf ya teman-teman ya. Sampai jumpa besok. Kalau misalnya masih ada yang bagi FR, besok kita live seperti itu. Aku besok ujian Kak, mohon doanya. Semangat selalu ya Kak Kanza, semoga mendapatkan hasil yang Kak Kanza inginkan. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa besok. Bye-bye.